Janjine lungone ra nganti suwe-suwe, pamit esuk lungone ra nganti sore. Turn it up on the mic with Radik Podcast. 89.8 Radik FM, Get Creative, Be Positive in Edutainment Station. Halo Sobat Radik, masih bersama aku nih di sini bareng Ardisha di podcast Radik kali ini. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat menarik nih dan beda dari biasanya ya. Di episode kali ini tuh bakal beda banget karena kita hari ini kedatangan narasumber musisi, seorang musisi muda yang berasal dari kota Solo. Beliau adalah Saka Kempot, seorang penyanyi muda yang merupakan putra dari legenda campur sari Indonesia, sang maestro almarhum Didi Kempot. Nah, kayaknya langsung aja ya karena sudah hadir di sini. Halo Mas Saka. Halo. Aduh, gimana kabarnya? Gimana kabarnya Mas Saka? Baik. Ini masih SMA ya? Masih sama. Panggilnya Mas, Dek, atau Saka aja langsung? Panggil apa ya? Saka weh. Ya udah Saka aja. Oke, gimana kabarnya hari ini? Perjalanannya ke sini aman? Ya lumayan ramai lancar lah kayaknya. Oke. Karena udah mau masuk selesai ujian juga kan kayaknya. Oke. Udah pada liburan, mungkin ada yang liburan mungkin deh. Udah pada ke Solo semua. Yes. Jadi perjalanan ke sini ya lumayan rame lah. Lumayan rame ya. Nah, gimana nih? Kita ngobrol-ngobrol santai aja lah ya hari ini. Kita ngobrol santai. Yes, ngobrol santai aja. Akhir-akhir ini kesibukannya apa Mas Saka? Ujian sih. Jadi aku akhir-akhir ini buat tes pertengahan semester, mungkin kesibukannya buat akhir-akhir ini. Oh, masih tes akhir semester ya? Ya, pertengahan. Oh, pertengahan. Ya, Sorry. pertengahan. Oke, tes pertengahan semester. Jadi lagi sibuk-sibuknya ya. Ya. Makasih lo udah ngeluangin ke sini lo. Nah, kita ngobrol-ngobrol hari ini Sobat Radik. Kita tuh nggak cuman ngobrolin soal tentang musik aja, tapi kita juga akan berbincang-bincang seputar perjalanan karir Mas Saka sampai bisa ada di titik ini nih. Jadi Sobat Radik bisa stay tune dulu di sini, tonton sampai selesai ya. Langsung aja ya kita dari mana ya? Dari sini deh. Gimana? Aku tuh pernah baca nih di artikel. Oke. Pernah baca, riset dulu kan ya ceritanya. Oh, iya. Pernah baca di artikel. Ceritanya Mas Saka tuh cita-citanya jadi pilot. Iya. Tapi sekarang nyanyi. Nah, awalnya tuh gimana? Iya benar, jadi dulu cita-citaku pertama itu jadi pilot. Karena aku dulu punya impian. Karena aku kan tahu kalau papa sebulan keluar kota terus gini. Gimana besok kalau aku yang antar papa ke semua kota gitu kan. Jadi aku punya impian kayak, ya kalau papa kerja yang antar aku. Oh gitu. Jadi sebagai anak laki-laki kan juga mau tahu perjuangannya bapaknya lah. Yeah. Jadi bapaknya kerja, aku ikut nganter gitu lah. Nah, sebenarnya dari situ jadi kayak kamu jadi pilot deh, bisa kemana-mana juga kan, bonusnya bisa liburan kemana-mana juga gitu. Kalau ditanya kenapa kok tiba-tiba terjun ke dunia musik, dunia entertainment, itu bermulai dari sebenarnya dari almarhum berpulang. Itu aku kayak mikir, ini kalau yang nggak nerusin anaknya siapa lagi gitu loh. Iya sih benar ya. Jadi kayak ya udah biar karyanya tetap dikenang sama orang-orang. Kenapa nggak aku aja? Aku kan juga masih bisa gitu loh. Iya benar. Masih bisa gitu. Siapa tahu ntar jadi pilot nyanyi kan. Boleh juga ya, boleh juga kan? ya. Dan misalnya para penumpang ramai itu, nah itu kan bisa juga tuh. Musik tuh boleh. Inovasi baru kan ya. Iya benar. Sampingannya nyanyi. Iya. Pilot. Ya kalau udah bisa terbang pilot. Oke, berarti karena mau nerusin perjuangan papa ya. Jadi terjunlah ke dunia musik, entertainment, ke dunia industri musik ini. Tapi diri sendiri ngerasa ada pressure, paksaan dari mana gitu nggak? Atau memang dari hati tuh kayak emang aku harus nerusin nih kayak gitu? Kalau masalah pressure sih gimana ya?
Kalau dari segi pressure dari orang lain gitu aku nggak ada, karena emang dari aku sendiri. Tapi pressure terbesarnya adalah kayak di umurku yang segini membawa nama besar yang sebegitu besarnya itu sebuah tanggung jawab yang nggak main-main gitu loh bagi aku gitu. Iya, Jadi kayak membawa nama bapak, terus juga berhadapan dengan orang-orang. Ini gimana sih caranya biar lagu campur sari tetap dinikmati oleh kalangan dari muda sampai tua itu gimana gitu. Nah, jadi pressure mungkin dari situ sih. Oh, lebih ke Kayak bawa nama bapak yang segitu besarnya sih. audiens ya, kayak gimana. Oke. Jadi dari awal karir itu sampai sekarang nih udah ada ngerilis berapa lagu atau album? Coba bisa diceritain. Kalau rilis sudah pasti aku udah ada banyak ya. Karena aku udah mulai aktif ngerilis lagu di media sosial atau di platform musik-musik itu dari 2020. Oh, 2020 udah 6 tahun ya? Iya, 6 tahun. 6 tahun 6 ya, tahun lumayan. Ya. Jadi Berarti dari kelas berapa ya itu ya? berapa ya? Dari SD. 6 SD ya, 6 Iya, SD. dari SD. Dari kelas 6 SD aku udah aktif ngupload. Aku juga beberapa kali kolaborasi sama musisi Jawa lainnya kayak Mas Denny Caknan, Mas Darboy Gang, Mas Do dan banyak lagi. Jadi kayak kalau ditanya singleku atau albumku bisa langsung dicek aja di di YouTube di K-Management itu nanti ada. Oke. Promosi dikit. Promosi dikit. Boleh dong, boleh banget. Nah, dari semua lagu itu tuh yang dirilis atau mungkin dari lagu Ayah, ada nggak satu lagu yang paling berkesan buat kamu dan paling nyampe lah ke hati? Oh, ini beda nih ya. Jadi kalau lagu yang kurilis sendiri, Oke. lagu yang kurilis sendiri itu ada Gelang Putih. Itu lagu pertamaku banget. Itu lagu first laguku. Itu lagu pertama. Iya, itu aku membuat trilogi kerja sama Mas Darboy Gang itu. Oh, Darboy Gang. Ya, jadi aku buat trilogi 3 lagu. Ada Gelang Putih, Lu Ngomong Ninggal Cerita, sama satunya tuh aduh lupa lagi. Boleh buka gak sih? Boleh ya? cek dulu. Boleh buka ya? Ya. Pokoknya aku bikin waktu itu 3 lagu. Ya, 3 lagu. Trilogi. Dan yang Gelang Putih itu yang paling berkesan karena itu menceritakan ini fun fact ya. Ya, Jadi fun fact, boleh. bapak itu selalu pakai gelang di tangan kanan kayaknya. Tangan kanan apa tangan kiri gitu. Pakai gelang. Nah, gelang itu selalu dipakai nyanyi dan gelang itu kayaknya masih ada di rumah. Jadi kayak setiap lihat gelang itu ini gelangnya bapak ini. Ya. Akhirnya dibikinin lagu. Jadi dibikinin lagu ya supaya bisa dikenang terus tuh. Iya. Nah, kalau lagu bapak yang paling berkenang buat aku itu ya tetap Banyu Langit sih. Kenapa tuh? Coba bisa diceritain. Karena dalam lagu itu menceritakan tentang seseorang yang dijanjikan oleh pasangannya untuk kembali lagi setelah pergi, tapi dia nggak balik lagi gitu loh. Oh, nggak balik. Nah, itu tadi aku mikir kayak bapak bilangnya cuma pergi kerja, kenapa nggak balik lagi? Dari hati ya, benar Iya, sih gitu, ya. Oke, jadi dari masing-masing itu tuh ada lagu yang bermakna buat kamu sendiri ya. Mungkin Sobat Radik tuh bisa dengerin tuh lagu Gelang Putih dari Mas Saka sendiri sama lagu Banyu Langit yang dirilis oleh almarhum Didi Kempot, seperti itu. Nah, tadi kan bikin trilogi lagu itu ya. Itu gimana tuh respon orang-orang? Mungkin wah, bagus banget, ayo rilis lagi. Ya alhamdulillah sih respon dari masyarakat ya, dari penonton dari masyarakat tuh. Itu positif. Mereka mendukung banget, matur suwun untuk supportnya. Jadi setelah aku rilis itu makin banyak yang kayak alhamdulillah kenal aku gitu. Kayak Pak Didi Kempot ini masih ada yang terusin gitu loh. Jadi kayak ya kalau ditanya responnya gimana, positif sih. Positif ya, alhamdulillah positif. Jadi setelah itu juga rilis lagu-lagu lagi? Rilis terus sampai detik ini rilis. Sampai detik ini masih rilis ya? Nah. Terus sekarang lagi ngerjain apa gitu nggak? Untuk sekarang sih ngonten ya. Oh, ngonten. Ya masih ngonten-ngonten. Kayak di TikTok, di YouTube, di IG masih ngonten-ngonten sih. Jadi buat Sobat Radik yang mau lihat Mas Saka terus tuh bisa di YouTube, di TikTok, langsung aja cari di mana? Ya di YouTube. Di YouTube-nya Saka Kempot sendiri. Di YouTube-ku ada namanya DK Management. Kalau TikTok-ku ada Saka Kempot. Kalau di Instagram IG ku jenenge apa? Nah, di Instagram nama IG ku ada Saka Kempot juga. Iya, Jadi Saka Kempot juga. kalau mau cari
Pokoknya yang namanya Saka Kempot dah. Selain itu bukan aku pokoknya. Ya, oke. Nah, dari pertama rilis lagu tuh sampai sekarang kira-kira punya berapa karya tuh Mas Saka sendiri? Waduh, Banyak ya? Tak terhingga ya kayaknya ya? apa ya? Gak ngitung lagi. Banyak ya? Deh. Banyak. Dan pastinya terus bertambah buat menghibur Masyarakat semuanya. Yes. Oke. Nah, dari situ tuh apa sih perubahan yang paling besar yang kamu rasain sebagai musisi tuh? Mungkin dari dulu yang awalnya biasa aja, terus sekarang terjun ke dunia industri musik, itu gimana tuh perubahannya? Untuk perubahannya, berarti perubahan dari aku sendiri nih. Ya, dari kamu sendiri yang kamu rasain. Kalau perubahan dari aku sendiri, yang ku rasain adalah ya pastinya sudah makin banyak dikenal orang kan. Iya. Jadi kayak perubahannya sih gimana ya jelasinnya ya? Ke pressure ya? Enggak sih sebenarnya. Kalau ke pressure sih enggak ya. Cuman tuh kayak aku tuh kan orangnya agak dieman ya sebenarnya, Yeah. agak dieman. Jadi kalau misalnya ketemu orang banyak, nah perubahannya di situ. Jadi aku mulai bisa mulai mencoba buat oh gini nih biar asik orang gimana sih caranya menerima obrolan orang tuh gimana gitu, cara merespon orang gimana gini. Sering berjalan waktu, ya sekarang udah biasa aja. Jadi kayak kalau sama penonton tuh ya udah asik, itu bercanda di atas panggung, komunikasi sama mereka. Jadi perubahannya di situ sih. Oh, lebih ke diri Lebih sendiri ke tuh ya. interaksi sama orang ya, lain, sama ya. diri sendiri tuh caranya berinteraksi gimana Iya, benar. gitu. Oke. Nah, sejauh ini nih. Sejauh ini kamu sudah pernah berkolaborasi sama siapa aja? Mungkin artis yang paling, Anda sendiri kan juga artis ya. Artis yang paling mungkin berkesan selama berkolaborasi ini. Untuk berkesan sih sudah pasti semuanya berkesan karena Ya. itu salah satu bagian dari perjalanan karirku. Jadi kayak aku belajar sama senior-seniorku, diberi pengalaman, manggung di panggung besar di kota-kota besar juga, di ibu kota mungkin. Sudah pasti aku kolaborasi juga sama musisi-musisi Jawa ya. Ada Mas Denny Caknan, ada Mas Du, Aftersen, ada Ndarboy Gang. Untuk aku juga pernah di acara TV nasional juga ada Mbak Happy Asmara, Mbak Via Valen gitu-gitu. Oke, jadi udah bener-bener merambah ke artis ibu kota ya Iya, sekarang ya. Alhamdulillah. Mungkin job terjauh nih sejauh ini. Job terjauh? Iya, bentar lagi kemana nih? Oh, tahun kemarin kemana tuh? Dulu ya, ke Suriname sih. Ke Suriname. Yes. Tahun kemarin. Kalau yang di depan? Yang di depan, Iya. tunggu dulu, jangan itu dong. Oh, jangan dulu Jangan ya. dulu dong. Jadi buat yang mau tahu Mas Saka mau manggung di mana aja bisa stay tune tuh ke Instagramnya Saka Kempot. Iya, langsung gitu, Sobat Radik. Nah, Saka sendiri selain bermusik, apa kegiatan selain bermusik tuh ada nggak? Bermusik ya tetap yang utama tetap sekolah ya. Tetap pasti sekolah ya, Ya, oke. tetap sekolah. Selain itu nggak ada sih. Tetap fokus ke Tetap fokus, ke iya. musik ya emang ya. Karena ya kuakui apa namanya, bergelut di dunia musik itu nggak semudah itu. Kayak membuat gimana sih cara bikin lagu yang bisa diterima di telinga semua orang. Kan nggak semua orang punya pandangan yang sama kan. Jadi Oke, misalnya ya. bagiku wah, lagunya enak nih. Misalnya aku tanpa konfirmasi ke orang-orang, misalnya aku Iya. nggak tanya ke seniorku, aku tuh sering kayak tanya-tanya ke ibuku yang udah pasti kayak ini lagunya gimana kurang apa gini nulis gitu kan misalnya kan. Yang ku takutkan ya kayak ini lagunya enak gak sih didengar orang gitu. oke. Jadi kayak butuh pendapat orang. Jadi kalau ditanya kegiatanku selain bermusik sih cuma sekolah. Oke. Itu udah pasti. Jadi tetap fokus pertama sekarang sekolah dan bermusik ya pastinya ya. Nah, menurut Saka sendiri, gimana perkembangan musik campur sari ini? Apalagi kan Saka masih umur berapa ini? 16. 16 ya. Di umur 16 tahun di kalangan Saka sendiri, apakah campur sari ini udah mulai dikenal lagi? Seperti itu. Kalau buat genre campur sarinya, alhamdulillah ya ini juga harapan Bapak ya. Ini juga harapan Bapak yaitu memperkenalkan budaya Jawa ke mancanegara. Ya. Dan alhamdulillahnya kayak aku kemarin bisa ke Suriname menghibur masyarakat di sana dan mereka juga menerima gitu loh. Mereka juga oh ini lagu Jawa dari Indonesia gitu loh. Dan juga dari senior-senior saya juga kayak Mas Denny kemarin ke Hong Kong.
Habis itu NDX juga. Iya. Jadi Itu- udah ke seluruh Ya, jadi kayak ke luar negeri gitu ya. lagu Jawa ini sebenarnya bisa berpotensi buat ke luar negeri gitu. Kalau buat kalangan muda sudah pasti ya. Oh, gila. Apa sih namanya? Apa tuh? Hype banget lah pokoknya. Oh, hype Kalau- banget iya, apalagi Wong Solo ya. apalagi Wong Solo sih. Bener. Setidaknya setiap ada konser-konser Jawa, lagu-lagu Jawa begitu. Itu harusnya kayak masanya tuh banyak gitu loh. Masanya banyak Nah, ya. dan itu sudah membuktikan bahwa lagu Campur Sari itu sudah masuk ke Ke telinga Gen Z. Gen Z, gitu. Gen Z bener dah. Iya. Udah masuk ke telinga Gen Z ya. Jadi kayak ya bener sih kayak Wong Jawa aja ilang Jawane. Bener, Nah, setuju. Sebagai orang Jawa aku juga setuju sama itu. Wong Jawa ki ojo ilang Jawa nih. Ya. Tapi kok orang medok ngono ya? Orang medok ya. Orang mana sih? Orang Solo kok, Orang Mas. Solo ya? Iya. Nah, kayaknya sudah cukup kita ngobrol-ngobrol di sini. Kira-kira ada harapan atau impian kamu ke depannya buat musik campur sari itu apa? Harapan buat musik Campur Sari, buat lagu-lagu Jawa ya. Dan ini sudah pasti yang diharapkan juga sama teman-teman musisi lain. Yaitu yang utama adalah tetap dilestarikan ya. Iya, Enggak pasti. pudar tergerus oleh waktu. Jadi kayak mungkin di kedepannya ada musik-musik lain yang lebih yang bermunculan. Iya, yang Tapi bermunculan. aku harap kayak lagu Campur Sari tetap bakalan ada terus, bahkan mungkin bisa sampai satu dunia tahu ya. Iya. Itu udah- keren sih kalau itu bisa keren seperti ya. itu. Kayak juga membawa nama Indonesia Iya, juga benar. sudah pasti. Untuk harapanku pribadi, semoga lagu-lagu Bapak tetap didengarkan oleh masyarakat Indonesia, mungkin Iya. sampai luar negeri, mungkin tetap diputar terus. Dan udah pasti aku juga bakal nge-recycle Oke. lagu-lagu Bapak yang mungkin dulu udah lama nggak didengar, aku recycle lagi dengan instrumen baru mungkin ya. Iya. Nah, mungkin begitu. Dan pastinya buat teman-teman semua tetap dukung musisi-musisi lokal, musisi-musisi Jawa, tetap support kami terus, mendengarkan apapun itu karya-karya baru dari kita, mau itu dari aku sendiri atau dari musisi-musisi lain. Tidak memandang siapapun itu, yang sudah pasti kita semua tetap punya harapan yang sama, yaitu melestarikan budaya Indonesia, budaya Jawa sudah pastinya ya. Iya. Jadi kayak ya gitulah. Oke. Nah, nih terakhir nih sebelum kita tutup, coba nyanyiin satu Aduh, lagu dulu. nyanyi ya. Enggak, udah satu lagu deh. Ya dikit aja lah. Satu part gitu Iya, ya, satu part. Apa ya? Judulnya apa dulu? Mungkin lagu yang tadi Bapak tadi ya, lagunya Boleh, Bapak tadi lagunya ya. Bapak. Penyulangnya tadi ya. Janjine lunga nera nganti suwe-suwe, pamit esuk lunga nera nganti sore. Janjine lunga ora nganti semene suwene, nganti kapan tak enteni sak tekane. Oke, keren, tepuk tangan dulu. Oke, Sobat Radik, dari obrolan kita ini bisa lihat ya bahwa jadi artis tuh nggak cuma tampil di panggung, tapi juga ada perjalanannya. Nggak cuma langsung aja di atas panggung, tentang proses, kerja keras, dan keberanian juga untuk berkarya. Karena kalau nggak berani, nggak akan bisa kan sampai ada di titik Yap. ini ya. So, terima kasih Mas Haka Sama-sama. sudah meluangkan hadir di siang ini. Ini ya, masih semoga panas-panas ini ya. lancar. Amin. Dan terima kasih juga buat Sobat Radik udah tonton sampai akhir. Mungkin kita ketemu lagi di episode selanjutnya. See you.